Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Oktavianitami, kelas 12 RP4. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga, yaitu tentang metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama waterfall, kedua agile, 3 scrum, 4 rad, 5 prototip, dan keenam DevOps. Yang pertama, waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, di antaranya yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Kekurangan dan kelebihan metode waterfall yaitu melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku, sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua, agile, yaitu induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Dan alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, mulai dari perancangan, analisis kebutuhan, perencanaan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Kekurangan dan kelebihan metode agile, yaitu keunggulan metode agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Namun, bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipicu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembangan pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan sama-sama berkomitmen kuat. Yang ketiga, Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi metode agile dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Kekurangan dan kelebihan metode Scrum, yaitu kelebihan dari metode Scrum terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi, pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target timnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi bebas sehingga membutuhkan tim yang dengan fleksibilitas tinggi. Keempat, RAD. Rapid Application Development atau RAD merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Ada 4 tahapan dalam metode RAD, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi, serta peralihan atau dari sistem lama ke sistem baru. Adapun kekurangan dan kelebihan metode RAD, yaitu beberapa kekurangan dari metode RAD antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembang ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim.
Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun, jika kedua hal terakomodasi dengan baik, metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. 5 prototip merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Kekurangan dan kelebihan metode prototip. Metode prototip digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhannya secara jelas, sementara pengembang juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Pengembang memperoleh tantangan besar dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembang berhasil memenuhi kebutuhannya. Kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. Yang keenam yaitu DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan, jaminan kualitas, serta pelaksanaan atau operasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.